dia kalau marah satu kelas langsung menggelegar. Kena semua ya? Iya. Terus tadi aku lupa ngerjain PR jadi dimarahin gitu. Terus gimana kalau sama Bu Deta karena suka marah-marah gitu? Suka nggak jadinya? Kalau pelajarannya sih, kalau bahasa sih suka ya. Agak harus was-was sedikit sih yang namanya berperilaku juga. Aku takutnya ada yang salah kan, takut mencecar sama dia. Oke. Terus tadi di kelas masuk semua teman-temannya? Di kelas ada yang beberapa masuk sibuk karena sakit. Terus juga ada yang dispen untuk persiapan FLS 3M. FLS. Yang lomba-lomba itu ya? Iya. Ini nggak ikut? Aku ikut. Iya. Aku ikut lomba ini cerpen. Tapi belum latihan. Latihan dong, biar juara itu bawa nama 23 kan? Buat bener-bener bersama aku juga. Sebelum kita lanjut untuk tahapan selanjutnya, kita bisa ngobrol lagi ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk berdoa yang mungkin berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita sudah tadi mendapat rasa ini. Kita mau berdoa. Nah, selanjutnya kegiatan kita hari ini waktunya kurang lebih 40 sampai 45 menit. Nah, di sini apa saya keberatan? Nggak keberatan sama sekali. Enggak ya? Oke, nanti apabila memang kita sudah selesai tetapi belum mencapai waktunya itu kita bisa cukupkan. Namun apabila permasalahan yang belum selesai kita optimalkan waktu yang ada. Tapi bila memang belum selesai bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Paham? Oke, nah selanjutnya di sini kita akan melakukan konseling individu. Nah, di sini saya udah pernah belum ikut konseling individu? Kebetulan aku sih belum pernah ya belajar ini kali pertama. Tapi udah paham kan makna pelajaran kita itu ada konseling apa aja gitu, udah tahu Ya, kalau sedikit. sedikit ya. Oke, nah di sini nanti kita akan melaksanakan ini kegiatan kita ini yaitu konseling individu. Nah, konseling individu ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada konseling dalam bentuk individu, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami individu itu sendiri. Nah, di sini kan sama Saira ya, jadi seperti perjanjian kita sebelumnya itu akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Saira. Nah, di sini selanjutnya yaitu tujuan dari konseling individu itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nah, di sini Ibu sebagai fasilitator saja yang hanya memfasilitasi Saira untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nah, paham? Oke, coba Ibu mengulang apa konseling individu, kemudian tujuannya melaksanakan layanan konseling individu. Konseling individu itu kayak pakai bahasa aku sendiri Ya, apa ya Bu? boleh. Konseling individu itu seperti penyelesaian sebuah masalah yang dilakukan secara berdua, itu fasilitator dan juga si orangnya ini yang menyelesaikan masalahnya. Tujuannya sendiri yaitu sih menyelesaikan masalahnya itu dengan cara yang masuk akal dan juga efisien. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
kegiatan kerjaan aku sibuk, jadi mau lanjutin untuk pekerjaan yang mungkin penting untuk saya jadinya malah tertinggal. Saya ingin di situ sibuk karena kegiatan itu bikin saya lelah banget, jadinya nggak ada rasa pengen nyelesain yang lain. Terus apa lagi? Ya, ini sibuk. Kemarin itu kita libur karena masih ada ujian. Ternyata masih dikasih tugas nih sama guru-guru. Ya, setiap hari itu selalu dikasih tugas.
perilaku yang saya lakukan ini dengan menunda tugas ini perlu diperbaiki nggak sih? Atau ya udahlah, biarin aja gitu. Pastinya perlu sih, karena membuat efek negatif itu jadi dari mana-mana gitu. Saya pengen berubah. Buat ya. Jadi memang di sini saya sadar ya, dari menunda tugas ini ada efeknya nilai-nilai lebih kecil seperti itu. Terus ada keinginan dari anak saya bahwa ini berubah supaya tidak menunda tugas lagi ya. Oke lah. Kemudian nih di sini kira-kira gimana planning atau cara yang mau anak saya lakukan? Yang pertama saya bakal coba list dulu nih kerjaan apa yang mau saya lakuin. Terus saya tulis nih apa duluan nih yang harus saya lakuin, apa duluan nih yang udah dapat banget sama hari pengumpulan itu sih Bu. Oke, jadi Ibu sampaikan lagi ya, dari Kak Saira sering menunda tugas, orang tua kecewa, guru kecewa karena tugasnya tunda-tunda. Belum lagi Kak Saira kan memang anak OSIS ya, jadi pulang dulu. Kemudian efeknya juga nilai Kak Saira di kecil-kecil, banyak yang median, berbeda dengan nilai sebelumnya. Kemudian saya juga sudah ada ingin berubah ya seperti itu dengan beberapa cara. Yang pertama yang saya sampaikan tadi yaitu dengan membuat jadwal, list jadwal seperti itu. Nah itu sama anak saya mau kira-kira mulai dilakukannya apa? Kalau misalnya hari ini saya lakuin, hari ini bakal saya lakuin sih Bu. Oke, nah itu sudah bagus ya. Saya sudah ada kesadaran yang berubah seperti itu. Ibu akan selalu mendukung, ibu akan selalu support buat Kak Sahira untuk kebaikan Kak Sahira ke depannya. Karena ibu tahu potensi yang ada di diri Kak Sahira, bahwa banyak potensinya dan ini hanya sebagian kecil tetapi bisa merusak masa depan seperti itu ya. Jadi kalau tugas ini tugas sepele sebenarnya, tapi jika kita tidak bisa memanage diri, memanage waktu, itu bisa membuat rusak di akhir nanti. Nah di sini tadi Syaira juga sudah cerita ya, sudah menyampaikan. Di sini kita sudah sampai di tahap akhir ya. Nah di sini ibu mau tahu dong gimana dari tadi kesimpulan dari Syaira, maksudnya dari awal gimana, kemudian tadi apa yang mau dilakukan supaya caranya seperti apa ya. Dari awalnya saya cerita kalau misalnya saya malas banget kerjain tugas, kegiatan saya banyak, semuanya jadi terbengkalai. Karena saya dari ibu, saya jadi pengen mengubah hal itu sih Bu. Dengan upaya-upaya saya yang bisa lakuin, walaupun ada yang benar-benar dan sesuai, tapi saya jadi pengen coba lagi untuk lebih baik ke depannya. Oke, itu kan dari Syaira ya, jadi Syaira untuk tahu nih apa aja yang harus dilakuin, terus apa aja yang hal buruk, apa yang hal baik seperti itu. Dari sini ibu hanya membantu ya, menyampaikan jalannya ke sini seperti itu. Nah, menurut anak Syaira sudah selesai ya ini ya. Gimana sih kesan mengikuti konseling individu? Pesan dari saya merasa sangat terbantu karena ada ibu di sini. Dari